bergelar Kanjeng Kiai Ageng Kopek, yang konon itu juga pemberian dari Sunan Kalijogo. Dulur papat 5 pancer 6 sukmo 7 nyowo. Karena saya lihat paksinya ini bukan bulat ser, tapi oval. Jadi bisa dikatakan ini eranya Mojo awal. Sama-sama pamor miring dapur Carubuk itu sangat-sangat langka untuk dijumpai, saudara. Saya lihat pamornya, garapnya ini luar biasa pusaka ini. Kualitas besinya ini yang disebut pusaka dengan kualitas besi grade A, tandingan ringan, pamornya cukup kelas. Di seorang pemimpin itu tidak cukup hanya sekedar skill dan kepandaian, tetapi doa dari para leluhur. Gelarnya Kiai Sabto Jagat. Pusaka ini cocok untuk siapapun yang mau menjadi pemimpin. Itu bisa disebut pemimpin yang sinisian wahyu. Pusaka ini bisa dijadikan sumber referensi. Pusaka yang tus original, yang sepuh original, pamornya langka, bisa membingungkan lawan. Jadi dapur Carubuk ini memang pusakanya kesatria pilih tanding. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas, mereview detail satu pusaka yang cukup masterpiece. Saya kategorikan super masterpiece. Pusaka dengan material yang istimewa, pamornya juga istimewa. Ini juga dapurnya dapur legendaris. Kita tahu sejarah Majapahit, Sunan Kalijogo begitu mendampingi kerajaan Mojopahit hingga peralihan ke Demak Pajang, begitu mendampingi pembesar-pembesar kerajaan era Mojopahit ya. Peran Wali Songo di sini sangat penting. Kalau kita lihat beberapa sejarah sumber-sumber juga mengatakan Sunan Kalijogo lah yang sangat berperan penting dalam proses pemindahan kekuasaan maupun peralihan kerajaan dari Mojopahit ke Demak hingga Pajang. Sudah tidak menjadi rahasia bahwa Sunan Kalijogo bekerja sama dengan Empu Supo dari Mojopahit. Empu Supo adalah empu yang cukup terkenal dan juga menjadi empu andalan di Keraton Mojopahit. Yang pernah saya bahas sejarahnya, asal-usul Empu Supo ini dari mana. Ternyata leluhur Empu Supo sendiri itu dari bumi Jawa Timur paling wetan, yaitu dari bumi Belambangan ya. Pernah, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Jadi memang orang-orang Jawa Timur ini bukan orang yang sembarangan, saudaraku, dalam bidang spiritual maupun seni tempah. Ini mempengaruhi pembentukan sejarah maupun pembuatan pusaka pada era-era itu. Ya, kalau kita tahu Sunan Kalijogo itu agemannya mungkin yang paling terkenal ada 3. Yang satu Kiai Sengkelat, yang satu Kiai Carubuk, kemudian yang satunya yang satunya ini bukan punya Sunan Kalijogo, tapi Sunan Kalijogo berperan penting dalam penambahan tuah atau energi tombak Kiai Pleret yang digunakan anaknya Joko Tingkir untuk mengalahkan Aryo Panangsang. Nah, ini pusaka-pusaka ini dibabar oleh Empu Supo, empu yang sudah legendaris di kerajaan Majapahit ya, saudara-saudara. Supo Mandrangi. Kita tahu kenapa pusaka Carubuk begitu disakralkan sama Sunan Kalijogo. Dapurnya apa sih pusaka Carubuk itu? Atau biasa disebut cerubuk. Kita mungkin langsung bahas ke pusakanya, saudaraku. Ini pusaka ini bukan warangka aslinya, saudaraku. Isi dari pusaka ini pada waktu itu Luk 11, Belambangan era Mojopahit, tapi sudah termahar pusakanya. Dan ini saya bersyukur warangkanya beserta handle-nya ini diberikan kepada saya, dihibahkan. Lalu kemudian keris Carubuk ini saya pindah di warangka ini karena warangka ini cukup bagus. Ini kayu Timoho, pakem ladrang Jawa Timur, dadernya Putra 1, kayu lawas semua, cuma ini di finishing pernis mengkilap ya.
Ini adalah pusaka yang disebut dapur Carubuk. Pusaka Luk 7 dapur Carubuk. Anda tahu sejarah keris Carubuk? Menurut sejarah memang dibuat sebenarnya pada era Kabudan sudah ada. Tetapi yang paling tersohor, paling terkenal itu Carubuk era Mojopahit yang dibabar langsung oleh Empu Supo Mojopahit dari pesanan khusus Sunan Kalijogo yang pada waktu itu berkecimpung membina dan mendampingi kerajaan Mojopahit, ibaratnya penasehat spiritual. Kalau kita bahas ricikannya, dapur Carubuk itu Luk 7. Di sini ada kembang kacang, ada pijetan, ya, ada gerenengnya aus, kemudian ada odo-odo, di sini ada keruwingan, ya. Jadi geleger sapi, pusakanya sangat gagah. Luk 7 kembang kacang, lambe gajah 1, jalan 1, pijetan, terus geleger sapi. Di sini pasti ada gereneng, ini gerenengnya aus. Itu dapur Carubuk yang dimaksud dapur keris Carubuk Luk 7. Ya. Kenapa keris Carubuk sangat disakralkan? Bahkan beberapa spiritual orang yang berjalan di bidang spiritual sebagai kasepuan ataupun sebagai ibaratnya penasihat spiritual itu biasanya agemannya keris Carubuk, karena dari cerita inilah, dari cerita Sunan Kalijogo ini sebagai penasihat ataupun guru spiritual para raja-raja Jawa era Mojopahit akhir sampai ke Demak Pajang. Bahkan kalau Anda tahu keris utama Keraton Jogja itu atau yang disebut keris utama Keraton Mataram sebelum terpecahnya Jogja sama Solo ini bergelar Kanjeng Kiai Ageng Kopek, yang konon itu juga pemberian dari Sunan Kalijogo. Kerisnya berdapur jalak sangu tumpeng dengan pamor kalau tidak salah belarak aparon genduru. Nanti saya cantumkan referensinya. Carubuk Luk 7. Kita tahu angka 7 ini sangat disakralkan di Pulau Jawa. Pitu sama dengan 7. Jadi 7 ini kenapa saya angka sakral? Karena setiap hari pun jumlahnya 7. 7 hari, petung dino, petung bengi itu. Pitulungan, pituduh, pitutur. Artinya apa? Ini kalau kita jabarkan ya panjang. Pitulungan itu artinya pertolongan bahasa Indonesianya. Pituduh itu artinya petunjuk. Nah, kemudian pitutur itu artinya wejangan, memberikan nasihat, pitutur. Jadi angka 7 memang sangat-sangat disakralkan di Pulau Jawa. Bahkan ada ajaran ilmu Jawa yang sangat mendasar dan sangat penting. Dulur papat, 5 pancer, 6 sukmo, 7 nyowo. Ketika orang Jawa sudah bisa menguasai ilmu dasar ini adalah syarat untuk menguasai kehidupan. Secara agama juga bisa diterapkan. Misalnya di Islam ada mutmainah, alwama, amarah. Nah, itu penerapannya secara garis besar ya ini ya. Saya belum menjelaskan detail. Kalau dibahas detailnya, insya Allah 1 hari ataupun 3 hari nggak selesai karena penjabarannya sangat luas. Dan kalau orang memahami itu ilmu dasar ilmu Jawa, insya Allah ya selesai urusan dunia. Kembali lagi ke Carubuk Luk 7 dapur Carubuk ini ada yang hampir sama. Kalau kita lihat di keris ada dapur Sempono Luk 7, hampir mirip, tetapi perbedaannya tidak ada gereneng dan di sini tidak ada geleger sapi. Kalau Carubuk geleger sapi, jadi di sini ada keruwingan, ya, seperti ngodo-odo itu tengahnya, jadi nampak lebih gagah. Dapur Carubuk, Carubuk bisa juga berarti cerubuk, ceroboh. Maka secara filosofi dapur Carubuk hendaklah sebagai manusia kita jangan ceroboh. Kalau digabungkan dari unsur tuah, dipercaya keris dapur Carubuk ini
bisa membuat lawan sang pemiliknya ini ceroboh atau tergesa-gesa. Jadi bisa membingungkan lawan. Jadi dapur Carubuk ini memang pusakanya kesatria pilih tanding untuk memenangkan suatu pertandingan, memimpin suatu masa ataupun tim. Maka tidak heran cerita Sunan Kalijogo meminjamkan keris Kanjeng Kiai Carubuk kepada Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir untuk memerangi Arya Panangsang. Jadi memang keris dapur Carubuk ini adalah satu-satunya pusaka yang bisa menandingi kekuatan keris Kiai Setan Kober milik Arya Panangsang. Arya Panangsang sudah kalah. Keris Kiai Setan Kober yang terkenal ampuh itu bisa dikalahkan oleh Carubuk. Ya, terkenal memang agemannya Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir itu sendiri. Nah, itu filosofi dari dapur Carubuk. Kalau kita lihat di sini pamornya, saudaraku, luar biasa pusaka ini. Auranya pun sangat terasa ketika menanting pusaka ini dengan tantingan yang sangat ringan, kualitas besi yang cukup padat tempa, besinya nyabak, gelepung, ya, pulen, khas era-era Mojopahit. Di sini yang menjadi sangat luar biasa adalah pamornya. Di sini pamornya selewa, saudaraku. Maksudnya selewa itu pamor set A dengan set B ini tidak sama. Di set sebelah sini, set B-nya, set A-nya ya, ini nampak pamor, detailnya saya tampakkan ya. Di sini nampak pamor seperti kaki kelabang. Saya sharing-sharing, teman-teman juga bingung. Ini pamor apa ini? Kalau kelabang sayuto bukan, kelabang sayuto rapet. Ini bisa kelabang sewu. Sini. Set B-nya ini pamor ron genduru. Sungsang ke atas. Jadi ada dua pamor dalam satu bila. Dan gonjonya ini pamornya juga unik juga. Gonjonya ini pamor miring juga. Bisa dikatakan gonjonya ini pamor ron genduru tapi digonjo. Tembus sampai ke bawah gonjo. Nyekrak tapi halus. Tidak nyekrak tajam. Kita tahu kalau nyekrak tajam itu identik dengan pusaka, Belambangan ataupun Madura. Ini nyekrak tapi halus. Jadi kalau kita lihat dari material dan pasikutannya, pusaka ini era Mojopahit. Ini pusaka Mojopahit tus. Tangguh utuh sepuh ya ini pusakanya. Dengan pamor yang sangat kelas dan langka. Kalau masalah di sini ada aus pamor itu sangat wajar. Mojopahit itu udah berapa ratus tahun, 500 tahun lebih usianya pusaka ini. Tantingannya ringan, selorot tapen wojonya jelas, kemudian pamornya luar biasa. Pusaka ini pun pasikutannya cukup gagah, ya. Kalau dilihat memang sangat mirip dengan keris Belambangan. Tapi kalau Belambangan masih kurang gagah lagi, lebih gagah keris Belambangan. Ini masuknya masih mojo. Karena saya lihat paksinya ini bukan bulat ser, tapi oval. Jadi bisa dikatakan ini eranya mojo awal. Bukan kotak ya. Kalau kotak bisa jadi Singosari, nah, oval. Dan pusakanya cukup terawat. Meskipun ada aus sedikit di antara rapetan gonjo dengan bila, ini cukup istimewa. Oke, kita bahas tuah satu persatu dari gambaran pamor. Tuah pamor kelabang sewu. Tuahnya dipercaya sang pemilik bisa memimpin 1000 pasukan. Jadi tuah utamanya kepemimpinan, menambah karismatik dan kewibawaan. Ya, memimpin massa, sewu, labang, hewan 1000, kaki 1000 itu. Ya. Kemudian kalau yang balik, pamor ron genduru. Ron genduru ini tuah utamanya juga kewibawaan dan karismatik, tetapi ada unsur pengasihannya, mahaba. Ini juga untuk menunjang kepemimpinan juga. Kalau kita lihat guratan pamor, di tengahnya seperti ada sodo lanang. Ini tembus sampai paksi. Nanti saya detailkan di bawah paksinya. Udah kita ambil dokumentasinya.
tadi pada siang hari. Melihat gambaran pamor di sini, ini saya dapat pusaka ini udah agak lama sebenarnya, cuma belum sempat saya review karena kemarin masih saya tayuh beberapa minggu. Ini saya dapat waktu di pameran Solo kemarin, saya memaharinya di sana. Padahal udah berapa minggu, udah 3 minggu lebih mungkin ya dari pameran Solo bulan lalu, tapi baru saya review sekarang karena sementara saya lihat pamornya, garapnya ini luar biasa. Pusaka ini kualitas besinya ini yang disebut pusaka dengan kualitas besi grade A, tandingan ringan, pamornya cukup kelas. Dan filosofinya ini memang untuk kepemimpinan semua, memimpin masa, memimpin tim, menambah kewibawaan, karismatik, semuanya mengerucut kepada kepemimpinan. Sedangkan pitu, dapur carubuk pitu, orang yang benar-benar paham filosofi dapur carubuk luk pitu, itu bukan hanya keris untuk kan banyak dibahas carubuk. Jadi filosofinya agar kita lebih menerima hasil apa adanya, menerima kehendak sang pencipta seperti itu kan, secara umum, lapang dada istilahnya seperti itu pada intinya carubuk. Padahal carubuk keris luk 7 itu dasar utamanya agar sang pemilik selalu mendapat pertolongan dari sang pencipta, dari kata pitulungan. Jadi siapapun pemegang pusaka dapur carubuk, harapan sang empunya adalah mendapat pitulungan, pertolongan dari sang pencipta, juga mendapat pituduh atau petunjuk. Nah, petunjuk ini bisa berarti pulung kepemimpinan. Makanya pusaka seperti ini memang sangat cocok untuk orang yang mau menapaki karir. Untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak cukup hanya sekedar skill dan kepandaian, tetapi doa dari para leluhur, penunjang aura, penunjang karismatik, kewibawaan itu sangat-sangat diperlukan di Indonesia. Karena leluhur kita pun juga seperti itu. Nah, kalau filosofinya ya pemimpin harus suka menolong. Kalau kita mau mendapat pertolongan dari sang pencipta, kita harus mudah menolong orang-orang di sekitar kita dulu. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang lain, hubungan kita dengan manusia yang lain sudah harus beres. Baru secara otomatis kita mendapat pertolongan dari sang pencipta. Nah, pituduh atau petunjuk. Kalau orang mau mendapat petunjuk, kalau orang dulu tirakat. Nah, kalau orang sekarang ya harus memberikan petunjuk, membantu orang-orang di sekitar kita yang mungkin dalam hal apapun ini kita lebih paham, lebih bisa mengarahkan yang baik. Itu kita memberikan petunjuk yang benar, jangan sampai menyesatkan. Baru kita pasti tidak akan disesatkan, seperti itu. Pitutur dalam berkata-kata kita harus baik, jangan sampai menyakiti orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi antara tua dengan filosofi ini harus selaras, harus kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya tayuh dan hasil tayuh dari beberapa spiritual di sini, pusaka ini memiliki gelar. Gelarnya Kiai Sabto Jagat. Yang kita temukan seperti itu. Gelar pusaka ini. Ini gelar pemberian dari pemilik yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat nama ini memang hampir menggambarkan pusakanya. Sabto itu artinya 7. Jagat ini kenapa kok dibilang jagat? Jagat ini artinya kan luas, bisa bumi, bisa alam dan seisinya seperti itu. Makanya kalau orang Jawa sudah berkata 7 itu sangat sakral. Petung dino, petung bengi, dulur papat, limo pancer, 6 sukmo, pitu nyowo, petung penjuru. Nah, ada istilah mitoni, selamatan hari bulan ke-7 pada bayi. 7, pokok 7 ini angka sakral. Itu angka-angka spiritual. Memang sebagai sesepuh Sunan Kalijogo bukan hanya menerapkan filosofi di pusaka, tetapi juga doanya yang ampuh luar biasa.
Pusaka ini juga sudah kita rangkum ya, yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Pusaka ini cocok untuk siapapun yang mau menjadi pemimpin. Ini bisa menjadi simbol harapan doa dari leluhur. Siapa yang memegang pusaka ini akan memiliki kewibawaan karismatik yang besar, juga mendapat pertolongan dari Sang Pencipta dan petunjuk. Karena seorang pemimpin tidak cukup hanya pinter ya saudaraku, tidak cukup hanya memiliki wawasan, tetapi wajib memiliki wasilah doa, wajib memiliki pertolongan dari Sang Pencipta. Jadi harus sambung dengan Sang Penciptanya. Nah, untuk sambung itu ya dengan manusia, hubungan manusia dengan manusianya juga sudah harus beres. Itu yang harus diterapkan ya. Baru pemimpin itu bisa disebut pemimpin yang sinisian wahyu. Saya cukup mereview satu pusaka yang saya rasa ini sangat masterpiece. Anda boleh bandingkan, cari pusaka ini, bisa dijadikan sumber referensi. Pusaka yang tus original, yang sepuh original, pamornya langka ya. Pusaka seperti ini memang bergelar Kanjeng Kiai wajar, karena langka. Seperti Anda mencari dapur JST pamor miring, pasti sulit. Contohnya ya, kepingin Anda lihat di Keraton Jogja, itu pusakanya Mataram, pusaka utama Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Itu pusaka dari Sunan Kalijogo yang diwariskan turun-temurun dan dijadikan pusaka utama Keraton Jogja. Lurus kerisnya JST, ada sogokan biasa, jalak sangku tumpeng, tetapi pamornya pamor miring. Itu yang menjadi luar biasa. Sekarang kalau keris carubuk, Anda mungkin lihat di online, banyak mas, itu ada juga keris carubuk Luk 7. Tapi yang Anda lihat kualitas besi, kualitas pamor, Anda bandingkan dengan carubuk yang ini. Bukan karena ini pusaka saya katakan ini objektif saja, apa adanya. Anda coba cari carubuk pamor miring, mungkin masih nemu. Tapi kalau pamor selewa antara set A dan set B ini berbeda, sama-sama pamor miring, dapur carubuk, itu sangat-sangat langka untuk dijumpai saudara. Jadi yang pasti ini pusaka ini bukan pusakanya orang sembarangan. Pusaka ini menjadi saksi hidup salah satu pangeran yang ada di Mojopahit. Pusaka ini bergelar Kanjeng Kiai Sabto Jagat. Mungkin itu yang bisa saya review saudaraku pada kali ini. Detail-detail materialnya akan saya bahas, saya cantumkan di belakang video. Saya sudah ambil gambar-gambar, bisa menjadi referensi. Pusaka ini bisa dijadikan referensi rujukan pusaka yang tus original dengan kualitas besi yang terawat, besi Mojopahit pamor miring ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga ini menambah wawasan untuk kita. Saya juga belajar terus, sharing-sharing terus ke para senior pusaka, utamanya ke orang-orang lama, sesepuh yang sudah main pusaka tahun 80-an, tahun 90-an. Karena sekarang bertambah era, sekarang ini kadang-kadang pemahamannya berkembang, berbeda-beda lagi pengembangan. Ya ada istilah ilmu gatuk ya di Jawa ya. Di Jawa ini gatuk gumatuk. Tetapi pakem yang lama tetap kita agem dan kita terapkan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.